Oke guys, kembali lagi bersamaku. Jadi, pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi belajar kita tentang struktur data searching. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus untuk mempelajari salah satu dari metode searchingnya dulu, yaitu sequential atau linear searching. Nah, tapi kita akan belajar konsep dasarnya dulu. Ya, seperti yang kalian lihat pada layar, di sini aku sudah buatin ilustrasi dari sequential searching. Pertama, kita akan bahas dulu konsep dari sequential search. Sequential search ini membandingkan setiap elemen pada array satu persatu secara terurut. Oke? Nah, proses pencariannya akan dimulai dari indeks awal. Atau kalau di array itu indeks ke 0 ya, kalau indeks awalnya. Sampai ke indeks terakhir. Proses pencariannya akan berhenti jika datanya ditemukan. Nah, kalau sampai akhir array, itu datanya masih juga nggak ditemukan, proses pencariannya tetap akan diberhentikan. Oke, dan proses perulangan pada pencarian akan terjadi sebanyak jumlah data pada array ini. Misalnya ini kan ada 10 data, jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Oke, di sini ada best case-nya sama worst case-nya. Nah, best case atau maksudnya itu kelebihannya lah, kelebihan menggunakan sequential search atau kemungkinan terbaiknya itu ketika datanya yang dicari itu ada di indeks-indeks awal. Ya, misalnya data dicari itu langsung ada di indeks ini. Ya. Kita mau mencari 8 misalnya. Nah, di sini udah ada 8 nih di data urut di kumpulan datanya itu ada 8 di indeks awalnya. Nah, maka pencariannya akan terjadi sangat cepat itu karena akan melakukan sekali perulangan aja. Gitu. Nah, kalau worst case-nya, jika data yang dicari itu ada di indeks-indeks akhir. Ya, misalnya ada di indeks terakhir ini, kita kan harus menunggu melakukan pencariannya satu persatu kan, dicek satu-satu, dicek satu-satu. Barulah sampai ke data terakhir ini, yang dimana ini adalah data yang dicari. Itu akan memakan waktu yang lama. Tapi kalau hanya 10 data, 20, 30 data itu belum terasa beratnya. Dia akan terasa ketika data yang kita punya itu ada ribuan, bahkan ratusan ribu sampai jutaan. Nah, nggak mungkin dong kita menunggu selama 1 juta kali perulangan. Dan ternyata data yang dicari itu ada di akhir-akhir indeks gitu. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konsep dari sequential search. Intinya, ya, kata kunci yang harus kalian ingat, sequential search itu adalah proses pencarian data yang dimana melakukan pengecekan secara berurutan, sesuai dengan namanya sequential, yaitu berurutan dari awal hingga akhir. Ya, jadi dia akan melakukan perbandingan nih. Misalnya ini aku mau coba cari angka yang dicari misalnya. Angka yang dicari misalnya 13 gitu. Oke, kalau angka yang dicari 13 ini adalah inputan dari user ya. Dia akan melakukan perbandingan. Di looping dulu, habis itu dilakukan pengecekan. If data yang ini sama dengan 13, kalau iya, maka berhenti langsung loopingnya. Kalau enggak, lanjut ke berikutnya. If data ini, 20 ini sama dengan 13, kalau enggak, maka dia akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, if data yang 13 ini sama dengan data yang dicari, yaitu 13 juga, kalau sama, maka langsung return. Dan menampilkan data yang dicari, itu ada di indeks berapa. Nah, di sini, dia tuh ada di indeks ke-2. Nah, maka akan langsung return data 13 ini ada di indeks ke-2 gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Untuk metode dari sequential search. Oke, di video selanjutnya kita akan langsung implementasi sequential search ini dengan bahasa pemrograman C++. Gimana cara implementasinya? Langsung saja kalian tonton video berikutnya and see you in the next video.